sudah bisa dimulai, Bu. Assalamualaikum Bu Iis. Waalaikumsalam, Bu Ratna. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Iis? Alhamdulillah, saya sehat, Bu Ratna. Meskipun cuaca akhir-akhir ini di tempat saya itu dingin sekali, Bu. Bagaimana dengan Bu Ratna sendiri? Apakah juga sehat? Alhamdulillah saya juga sehat kok Bu. Iya betul sekali ya Bu Iis. Memang cuacanya agak dingin. Bahkan ketika mandi aja itu saya seperti mandi dengan air es Bu. Dingin sekali. Iya, Bu, memang benar seperti air es. Saya aja sampai menggigil kalau habis mandi itu, Bu. Apalagi anak saya yang kecil. Sampai-sampai takut mandi, Kak. Karena airnya dingin. Kasihan ya Bu ya. Anaknya kalau kedinginan bisa pakai air hangat loh Bu. Iya, Bu Ratna, sudah, Kak. Oh iya Bu Iis, maaf ya Bu Iis, saya perhatikan kok ada yang berbeda nih dengan Bu Iis ya. Beda bagaimana maksudnya ya, Bu? Eh Gini Bu, saya perhatikan akhir-akhir ini Bu Iis sepertinya ada yang sering dipikirkan ya Bu. Iya, Bu. Saya lagi heran dan bingung nih. Bingung kenapa Bu Iis? Boleh loh kalau Ibu sharing atau diskusi dengan saya Bu. Begini, Bu. Saya itu lagi heran dan bingung dengan salah seorang anak didik saya yang tidak seperti biasanya gitu loh, Bu. Saya perhatikan setiap kali pembelajaran ataupun lagi istirahat, dia itu tidak ceria, tidak mau bermain dengan teman-temannya. Dia itu cenderung jadi pendiam gitu loh, Bu. Hmm, maksud dari pendiam itu gimana ya Bu? Anaknya itu seperti tidak ada semangat gitu loh. Biasanya kan dia mau membaur sama temannya ketika dalam pembelajaran atau pada saat bermain pun dia ceria, Bu. Tapi setelah saya perhatikan akhir-akhir ini anaknya kok hilang keceriaannya gitu. Oh gitu. Jadi apa nih yang bisa saya bantu dan apa yang Ibu ingin capai pada diskusi hari ini? Saya hanya menginginkan siswa ini ceria kembali seperti biasanya pada saat kegiatan pembelajaran ataupun saat kegiatan lainnya, Bu. Yang biasanya itu yang seperti apa ya, Bu? Ya, seperti ketika pembelajaran di dalam ataupun di luar kelas itu dia mau aktif dan ceria seperti teman-temannya gitu loh, Bu. Pokoknya bisa aktif kembalilah, Bu, anaknya. Selain itu ada lagi, Bu? Ya, saya hanya ingin murid saya ini lebih ceria lagi dan selalu aktif kembali seperti biasanya. Mau bermain lagi bersama teman-temannya dan tidak menyendiri lagi. Ketika pembelajaran pun dia mau aktif gitu loh, Bu, nantinya. Hmm, gitu ya. Sekarang coba Ibu ceritakan berkaitan dengan bagaimana Ibu melakukan praktik tersebut. Iya, Bu, gini. Jadi ceritanya ketika teman-temannya bermain, saya akan mendekatinya dan menanyakan, "Kenapa akhir-akhir ini dia itu selalu murung?" Dan memotivasi anak tersebut untuk mau bercerita apa yang sedang terjadi dengan dirinya. Hmm, baik Bu, kira-kira faktor penyebabnya apa ya Bu? Apa yang melatar belakangi murid Ibu yang secara tiba-tiba itu jadi diam dan suka menyendiri? Saya belum tahu ya, Bu. Makanya saya itu heran kenapa anak ini tiba-tiba berubah jadi pendiam seperti itu. Kalau saya perhatikan
dari teman-temannya sih tidak ada yang mengganggu anak tersebut ya, Bu. Sedangkan dari keluarga, saya rasa dia anak yang cukup mendapat kasih sayang. Meskipun saya kurang tahu dengan keadaan yang sebenarnya dia di rumah itu seperti apa. Mungkin nanti saya bisa menghubungi pihak wali selaku orang tuanya ya Bu, untuk menggali lebih dalam bagaimana dan apa yang terjadi dengan anak tersebut ketika di rumah. Hmm, oh gitu ya Bu ya. Apakah ada faktor lain yang mempengaruhinya Bu? Saya kira kok tidak ada ya Bu. Soalnya ketika kegiatan pembelajaran itu banyak anak-anak yang antusias dengan ragam main yang saya sajikan. Karena tidak hanya satu macam kegiatan yang saya berikan. Lingkungan pembelajaran pun saya berusaha membuat anak itu selalu nyaman. Kadang saya ajak keluar kelas, jadi anak-anak itu tidak monoton belajarnya di dalam kelas terus gitu, Bu. Hmm, iya bagus itu Bu, biar anak-anak tidak jenuh ya. Dari kejadian itu, pernah ndak Ibu memikirkan solusinya? Dan apa yang Ibu pikirkan tentang murid yang, Ibu ketika melihat hal tersebut? Pernah, Bu. Saya menyadari ya bahwa setiap murid itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Jadi, terkadang dalam kegiatan pembelajaran yang bervariasi itu ada salah satu kegiatan yang tidak diminati oleh peserta didik. Meskipun saya sudah berusaha semaksimal mungkin dalam penyajian berbagai kegiatan. Nah, dari berbagai hal tersebut nih Bu, kalau diukur dengan angka skala 1 sampai 10, Ibu berada di angka berapa? Dengan hasil capaian 7 bulan pembelajaran. Kalau saya merasa masih berada di angka 7, Bu. Karena saya belum mempertimbangkan gaya belajar dan kecepatan belajar murid sama sekali belum. Baik, Ibu ingin meningkatkannya menjadi angka berapa dalam beberapa minggu ke depan? Ditingkatkan lagi ke angka 8, Bu. Oh, angka 8-nya seperti apa ya, Bu? Saya akan mencoba menyiapkan proses pembelajaran berdiferensiasi dengan minat belajar murid saya dan menyiapkan media pembelajaran yang menyenangkan bagi anak-anak zaman sekarang, biar mereka dapat memilih ragam main yang mereka sukai. Intinya, saya harus menyiapkan ragam main yang lebih menarik lagi buat anak-anak, Bu. Nah, ide yang baik, Bu. Bu Is, apakah Ibu sudah mulai menyiapkannya? Masih dalam proses, Bu, untuk membuat modulnya dan menyiapkan media pembelajaran. Selain itu juga membuat keyakinan kelas serta menyusun ice breaking lagi yang mana akan menumbuhkan semangat bagi anak sebelum kegiatan pembelajaran, agar mereka akan lebih siap dengan kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan nanti. Ya, Bu. Dari hal yang telah kita diskusikan tadi, hal mana yang akan Ibu lakukan sebagai prioritas untuk mengatasi masalah di kelas Ibu? Baik, saya akan berdiskusi dengan anak-anak untuk membuat keyakinan kelas dan mengajak anak-anak untuk membuat kegiatan pembelajaran yang menarik dan media apa yang ingin dibuat pada kegiatan main tersebut. Tentunya tidak luput dari perkembangan zaman ya Bu, di mana anak-anak zaman sekarang itu lebih tahu tentang dunia luar lewat gadget. Karena saya yakin mereka di rumah itu lebih sering bermain gadget daripada, bermain mainan yang tradisional. Baik Ibu, nantinya siapa saja yang mungkin dapat membantu untuk menjalankan komitmen ini?
nanti saya ingin berkolaborasi dengan teman sejawat yang ahli dalam menggunakan media pembelajaran serta dalam membuat ice breaking. Juga saya akan berkolaborasi bagaimana baiknya nanti kita menyusun kegiatan pembelajaran supaya lebih menarik minat belajar. Jadi, anak-anak nanti tidak punya alasan untuk menyendiri atau jadi pendiam, Bu, karena kami sudah membuat kesepakatan kelas juga kegiatannya seperti apa sesuai dengan yang mereka inginkan. Kapan kira-kira Ibu akan melaksanakan tindak lanjut tersebut, Bu? Saya akan berusaha untuk melaksanakan di pertemuan berikutnya, Bu, dengan media pembelajaran yang lebih menarik lagi untuk anak, baik itu dalam kegiatan pembelajaran ataupun kegiatan main nanti. Berarti Bu Iis sudah ada gambarannya ya, untuk melaksanakan pembelajaran yang bermakna untuk muridnya. Iya, Bu, semoga saya dapat membuat anak-anak lebih ceria dan aktif kembali ketika kegiatan pembelajaran berlangsung. Oke, baiklah Ibu Iis. Lebih semangat lagi ya Bu Iis ya. Semoga anak-anak tidak ada yang menyendiri lagi, semakin ceria dan aktif kembali anak-anaknya ya. Baik, Ibu ketika kegiatan pembelajaran ataupun kegiatan lainnya. Amin. Iya, Bu, semoga saja. Terima kasih banyak loh Bu Ratna sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan kekhawatiran saya tentang mendidik anak-anak saya yang cenderung sedih, menyendiri, dan kurang ceria tadi. Dengan bercerita dengan Ibu, saya lebih semangat untuk membimbing anak-anak di kelas saya. Iya, sama-sama Bu Iis. Sukses selalu ya Bu Iis ya. Saya hanya bisa membantu dengan doa ya Bu. Semoga Bu Iis bisa menyelesaikan masalahnya dengan anak didik Ibu Iis dengan penuh semangat dan semoga Bu Iis berhasil. Amin. Baik, Bu. Semoga Bu Ratna juga selalu sehat dan sukses. Amin. Amin. Sekali lagi terima kasih Bu Ratna. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bu Iis. Oke, sudah.